Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Green Amarta Jogja. Kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu agar saya selalu semangat membuat konten-konten tentang tanaman. Dan juga kepada teman-teman yang selalu setia menonton channel ini, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang lapang. Oke teman-teman, kali ini saya ingin sedikit bercerita atau mau menjelaskan tentang bagaimana pembentukan pohon anggur yang saya tanam ini. Teman-teman bisa kita lihat di sini saya menggunakan sistem tralis ya teman-teman. Dimana sistem tralis ini sudah lama ya digunakan oleh perkebunan anggur di sana, yang tujuannya menghasilkan buah anggur yang dipergunakan atau diperuntukkan untuk minuman atau wine. Tapi untuk kali ini dan sekarang ini, dengan metode yang berkembang dan juga cara tanam yang berkembang, dan secara sudah banyak lah yang digunakan oleh perkebunan atau perumahan atau juga perorangan dengan sistem tralis ini. Dikarenakan dengan sistem tralis ini teman-teman sangat sederhana dan juga fleksibel serta juga hemat ya. Hematnya di mana? Cukup dengan tiang dan kawat ya teman-teman, di mana tiang itu bisa sebagai penyangga si pohon anggurnya dan juga si kawatnya sebagai penahan laju pertumbuhan si percabangan anggur tersebut. Nah, kenapa teman-teman ini disebut dengan sistem tralis? Karena seperti pagar ya. Seperti pagar, jadi teman-teman silakan yang memiliki pagar atau tembok seperti ini ya, atau contoh lah seperti ini, teman-teman bisa menggunakan sistem tralis yang sangat sederhana dan mudah. Hal ini bisa menghemat lahan, dimana sangat jauh sekali dengan sistem para-para. Jadi kenapa keputusannya seperti ini? Ya karena lahan saya tidak ada untuk menumbuhkan atau menanam pohon anggur secara para-para. Jadi solusinya ya menggunakan sistem tralis seperti ini. Nah, sistem tralis yang biasa digunakan oleh para teman-teman penanam anggur, yaitu ada yang menggunakan single gordon, ada yang menggunakan double gordon, atau menggunakan sistem di mana percabangan bisa percabangan 4. Nah, dilihat dari saat ini teman-teman, pohon anggur ini yang saya tanam yaitu pohon Jupiter, di mana menggunakan single gordon. Nah, single gordon ini ya. Jadi si pembentukan batang utama atau batang primer, nah langsung dibelokkan menjadi batang sekunder. Nah, seperti itu ya. Jadi si batang utamanya langsung dibelokkan menjadi batang sekunder. Primer menjadi sekunder. Jadi lebih lebih simple, lebih fleksibel. Dan pada saat ini pohon anggur saya menggunakan sistem tralis seperti ini. Kondisinya saat ini adalah sedang melakukan pembuahan. Nah, pembuahan dan juga sedang menumbuhkan si batang-batang tersier susulan. Nah, kenapa bisa seperti itu ya teman-teman? Karena dengan sistem tralis seperti ini ya sangat fleksibel. Gimana tujuan kita utamanya seperti apa? Nah, dilihat kan di sini sedang ada pembuahan ya, ada buah-buahnya. Sebetulnya ini buah terakhir dari pembuahan pertama. Jadi ini akan menjadi petikan ketiga yang saya akan lakukan. Nah, di sini juga ada cabang-cabang tersier yang sedang saya progres. Nah, kemarin menjadi sedikit ada keterlambatan untuk pembentukan tersiernya karena saya memfokuskan pada batang sekunder dengan jarak
60 sentian lah di sini, sampai sini itu 60 sentian. Nah, karena apa? Ingin menghemat waktu, dimana saya ingin uji valid. Karena kan di sini saya menggunakan bibit dari online ya. Jadi uji validnya belum tentu valid gitu kan pada saat kita beli dan ternyata tumbuh. Nah, takutnya kan tidak valid. Makanya saya langsung di progres untuk pembuahan. Dan sekaligus setelah pembuahan berhasil, kita bisa menunggu batang si sekunder ini menumbuhkan cabang-cabang tersier ya teman-teman. Dengan sistem tralis ini, dengan fleksibilitasnya, jadi teman-teman bisa mengejar masa pembuahan dan juga sambil menunggu si batang-batang tersier ini merata ya, atau rata. Nah, apa yang saya lakukan? Pertama, dari batang utama saya langsung belokkan menjadi batang sekunder. Lalu sudah ada jarak antara 50 atau 60 cm sama saya stop. Gunanya apa? Gunanya saya ingin menyetop dulu si nutrisi itu melaju, karena ingin ya mengejar waktu lah, istilahnya mengejar waktu, atau ingin cepat merasakan validitas dari si buah anggur ini. Apakah betul ini anggur yang saya pesan atau tidak. Nah, dengan seperti itu kita lihat juga dari perbatangan di sini, sekaligus ya menjawab teman-teman apakah dengan batang tersier ini tersier ini bisa menggunakan batang bat atau hanya menggunakan batang air saja. Di sini teman-teman, setelah saya potong atau pangkas, jadi akan tumbuh si percabangan yang lebih cepat. Nah, di sini saya menumbuhkan batang-batang air, batang air, dan batang air. Nah, di sini karena pemotongan ujung, otomatis di sini akan ada batang air dan pecah juga batang bat. Nah, batang bat. Nah, batang bat ini saya gunakan juga untuk si batang tersier. Nah, pembuahan itu sendiri yaitu tetap di batang bat ya teman-teman. Batang bat pecah. Walaupun si batang air ini pasti akan menghasilkan, tapi utamanya tetap di batang bat. Dengan cara apa? Pemangkasan atau potong pucuk atau potong batang ya, seperti itu. Pasti akan memunculkan si tunas bat yang menghasilkan buah atau bunga. Nah, sembari menunggu dengan jarak yang panjang ke sana, pasti akan memerlukan waktu. Jadi, keputusan saya di sini dengan sistem tralis yang sangat fleksibel ini, nah di sini jadi ada 2 tahap, yaitu sambil berbuah sekaligus juga membentuk batang-batang tersier seperti ini ya. Nah, batang-batang tersier seperti ini. Dengan sistem tralis ini, dengan cuma yang sangat sederhana, membutuhkan batang dan kawat. Batang ini sebagai penyangga dan kawat ini sebagai penyangga lajunya pertumbuhan si percabangan. Nah, agar si batang-batang tersier ini rapih ya teman-teman, terlihat rapih dan mudah kita rawat. Nah, terus kegunaan yang lainnya pada saat berbuah seperti ini, kita lihat ya si anggurnya. Kegunaan berikutnya, lanjutan tadi saya berbicara pada saat si buah ini tumbuh atau si anggur ini menghasilkan buah. Nah, fungsinya dengan sistem tralis seperti ini, daun-daunnya bisa menaungi si buah ini
si daun ini dari matahari. Jadi si buahnya bisa ternaungi oleh daun-daun seperti ini ya contohnya. Nah, jadi si daun ini bisa menaungi si buahnya langsung seperti itu ya teman-teman. Tuh, dinaungi langsung. Nah, prinsip utama dalam percabangan seperti ini yaitu pembagian nutrisi ya teman-teman, supaya pembagian nutrisi ini rata, terbagi dengan rata. Contohnya, pada saat saya ingin menumbuhkan batang tersier lanjutan, menumbuhkan si batang sekunder ini dan menghasilkan batang tersier ini, laju pertumbuhan yaitu saya akan potong pucuk di sini ya, potong pucuk si batang-batang tersier ini sampai sini ya. Nah, yang bagian ini ujungnya kita langsung potong aja untuk pemerataan si nutrisi ke bagian batang tersier berikutnya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman, rata. Sambil menunggu pemerataan, kita juga bisa sambil membuahkan. Jadi sefleksibel itu ya teman-teman dengan sistem teralis seperti ini. Mudah, hemat, dan juga sangat bisa digunakan atau ditiru oleh kita semua yang masih pemula. Saya juga masih pemula ya teman-teman. Jadi pohon anggur ini udah usia 11 bulan kalau sekarang. Nah, nanti setelah ini selesai pembuahan, nah, dan ini udah siap, nah kita akan potong pembuahan lanjutan ya, tapi kan masih perlu proses si ini selesai dulu, dan ini selesai sudah berbuah atau panen ya. Nah, sedikit ini sebentar lagi lah ini mau panen. Teman-teman, dengan sistem teralis ini, jika teman-teman sudah berhasil membentuk si batang-batang tersier ini, teman-teman akan sangat mudah untuk terus pembentukan pembuahan. Jadi akan terus berulang-ulang di batang yang sama. Misal nanti yang ini selesai panen pembuahan, saya akan melakukan pembuahan lanjutan atau pembuahan yang kedua. Setelah pembuahan pertama ini selesai, jadi saya akan melanjutkan pembuahan di batang yang sama. Misalnya pruning atau potong pucuk di sini sesuai dengan melihat karakter si bat itu sendiri. Nah, potong. Nah, itu kan disebut dengan potong pucuk ya. Potong batang untuk pembuahan. Dan akan terus berulang-ulang seperti itu. Nah, di mana sistem teralis ini sangat mudah dan kita gampang untuk merawatnya. Mungkin itu teman-teman yang saya bisa bagi tentang sistem teralis ini, sistem di mana banyak sekali kegunaan dan keunggulannya. Nah, oke, satu lagi ya teman-teman. Jadi dengan sistem teralis ini, untuk jarak antara batang utama dengan batang sekunder ini itu sangat dekat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menonton channel-channel anggur untuk perkebunan sistem teralis single cordon, itu kebanyakan itu antara jarak tanam si batang utama dengan batang si primer ini, sekunder ini, batang sekunder ini sangat dekat ya, paling ya cukup 1 meteran. Dan juga untuk pembentukan si sekundernya pun tidak jauh seperti ini ya, tidak panjang seperti ini, cukup cuma 60 cm atau 1 meteran seperti itu, karena akan menghasilkan buah yang bagus, buah yang besar-besar berinya ya. Itu pun tergantung dari varian tersebut. Tapi saya sudah membuktikan dengan saya pembuahan di jarak
60 cm 60 cm atau 50 cm di batang sekunder ini menghasilkan si anggur yang berinya dan si tangkai buahnya itu panjang dan bagus ya, lebat gitu. Nah, itu saya sudah membuktikan seperti itu di petikan pertama. Karena ini kan sudah ada petikan kedua dan ini akan petikan ketiga, jadi pembuahan bertingkat ya, pembuahan bertingkat. Nah, keunggulannya pun teman-teman bisa dengan pembuahan bertingkat dengan sistem teralis seperti ini. Nah, contohnya dulu kalau teman-teman nonton channel saya sebelumnya, jadi area sini itu sudah ada buah dan atasnya akan ada buahnya lagi, dan itu buah yang terakhir. Nah, jadi bertingkat. Jadi nanti pun saya akan melakukan pembuahan bertingkat. Misalnya saya akan potong pucuk di sini di 3 bat ini, potong di sini, nanti misal ilustrasinya mendapatkan batang bat dan menghasilkan buah di sini. Nah, nanti kan akan pertemuan batang lagi. Nah, saya akan potong pembuahan lagi sampai ujung atas sana. Nah, seperti itu ya mudahnya untuk sistem teralis. Mungkin itu teman-teman, kali ini kita tutup. Terima kasih sudah menonton channel ini. Saya doakan selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang lapang. See you next time and bye-bye.